Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Syafika. Baiklah, langsung saja saya jelaskan tentang hakikat pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Yang pertama ada hakikat pertumbuhan, itu proses bertambahnya ukuran, volume serta jumlah sel yang ditandai dengan bertambah panjang, berat, dan tinggi makhluk hidup yang bersifat irreversible dan kuantitatif. Contohnya berat dan tinggi badan. Pada perkembangan, yaitu proses organisme muda menuju keadaan yang lebih dewasa, yaitu matang secara seksual sehingga dapat melakukan reproduksi serta tidak bersifat kualitatif. Selanjutnya ada perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Perbedaan ini pada pertumbuhan prosesnya itu terbatas usia, bersifat irreversible, dipengaruhi pembelahan sel, berlangsung secara cepat pada awal usia sampai remaja, dapat dilihat secara fisik. Sedangkan pada perkembangan, prosesnya itu tidak terbatas pada usia, bersifat reversibel, dipengaruhi pengalaman, berlangsung di setiap fase kehidupan, serta tidak bisa dilihat secara fisik, melainkan secara fisiologis. Adapun tahap-tahap perkembangan, pada masa bayi, yaitu umur 0-2 tahun, bayi itu tidak mengetahui tentang pemikiran tentang apapun, tetapi ia bisa merasakan panas, dingin, seperti itu, enak ataupun sakit. Pada masa anak-anak 2-12 tahun, anak akan mulai berbicara, mulai makan sendiri, dan berlari ke sana kemari. Pada masa remaja, yaitu 12-18 tahun, masa ini remaja itu akan memperhatikan dirinya sendiri, dan mereka akan memiliki rasa kepedulian terhadap menjaga hubungan dengan orang lain. Yang terakhir pada masa dewasa, yaitu 18 sampai akhir hidup. Pada masa ini mereka itu mulai malu berhadapan dengan lawan jenis karena kesadarannya terhadap perasaan seksual yang mulai meningkat. Yang terakhir, selanjutnya, perkembangan peserta didik merupakan bagian dari pengkajian dan penerapan psikologi perkembangan secara khusus mempelajari aspek-aspek perkembangan individu yang berada pada tahap usia sekolah dan sekolah menengah. Adapun ciri perkembangan, yaitu terjadi perubahan dalam aspek fisik dan psikis. Pada fisik, perubahan berat badan dan organ-organ tubuh, proporsi tubuh anak merubah sesuai dengan fase perkembangannya, pergantian gigi, dan karakter seks pada remaja. Pada psikis, matangnya kemampuan berpikir, mengingat, dan berkreasi, perubahan imajinasi dari fantasi ke realitas, berkembangnya rasa ingin tahu tentang pengetahuan, moral, serta interaksi dengan lawan jenis. Adapun ranah kajian perkembangan peserta didik. Pada ranah fisik, seperti contohnya tadi, yaitu tinggi dan berat badan. Ranah intelektual yang meliputi kognitif dan bahasa, maksudnya di sini mereka seperti pengetahuan, nilai-nilai pengertian dan keterampilan cara berpikir. Pada ranah emosi, apakah di sini ia bisa mengontrol rasa senang, sedih, marah ataupun takutnya. Pada ranah sosial, mereka itu akan membangun pertemanan, bagaimana cara bersosialisasi yang baik, seperti itu. Selanjutnya ada isu-isu yang ditelaah tentang perkembangan, bisa dibaca. Yang terakhir ada prinsip-prinsip perkembangan. Yang pertama ada never ending process. Maksudnya di sini secara terus-menerus manusia itu akan berkembang dipengaruhi pengalaman ataupun belajar. Yang kedua, aspek perkembangan saling mempengaruhi. Maksudnya di sini setiap aspek perkembangan individu baik fisik, emosi maupun sosial saling mempengaruhi jika salah satu aspek tersebut tidak ada. Yang ketiga, perkembangan itu mengikuti pola atau arah tertentu. Artinya perkembangan terjadi secara teratur sehingga hasil perkembangan dari tahap sebelumnya yang merupakan prasyarat bagi perkembangan selanjutnya. Yang keempat, perkembangan terjadi pada tempo yang berkelainan, yaitu maksudnya fisik dan mental mencapai kematangannya pada waktu dan tempo yang berbeda. Ada yang cepat dan juga ada yang lambat. Yang kelima, setiap fase perkembangannya mempunyai ciri khas, yaitu misalkan sampai pada usia 2 tahun, anak itu akan memusatkan untuk mengenal lingkungannya. Yang terakhir, setiap individu normal akan mengalami tahapan atau fase perkembangan. Maksudnya di sini itu prinsip ini berarti bahwa dalam menjalani hidupnya yang normal dan berusia panjang, individu akan mengalami fase-fase perkembangan. Sekian, itu saja materi dari saya. Apabila saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.